wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, pada hadis ke-8 bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni tima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhu 'ala Allah ta'ala, rawahul Bukhari wa Muslim. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, sang perawi adalah Ibnu Umar, seorang kesatria yang gagah berani, bahkan sejak belum balik sudah menawarkan diri untuk ikut perang. Akan tetapi oleh Rasulullah tidak diizinkan karena memang beliau belum balik. Maka ketika Ibnu Umar sudah balik, beliau sering ikut peperangan demi peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada satu titik terjadi fitnah peperangan antar umat Islam, yaitu antara kubu Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Pada satu titik itulah Sayyidina Ibnu Umar memutuskan tidak mau terlibat di dalam perang. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak mau ikut perang? Tentu Ibnu Umar tidak mau ikut perang bukan karena takut, karena beliau adalah seorang kesatria. Beliau mengatakan bahwasanya saya diperintahkan untuk memerangi orang kafir agar Islam, bukan untuk memerangi sesama muslim. Oleh karena itu, ketika banyak umat muslim yang mencoba menawarkan diri agar berbaiat kepada beliau, beliau diangkat sebagai khalifah pengganti Sayyidina Utsman. Beliau tidak mau karena khawatir akan ada korban jatuh nyawa gara-gara urusan politik. Walhasil, jamaah rahimakumullah, dari sang perawi Ibnu Umar ini adalah orang yang benar-benar mengamalkan apa yang beliau riwayatkan di dalam hadis ini. Yang kedua, umirtu an uqatilan nas, bahwasanya perjuangan menegakkan kalimat Allah itu bukan hanya berlaku zaman sekarang, tapi berlaku sejak zaman Rasulullah sampai hari kiamat. Ini adalah perjuangan yang tidak pernah berakhir. Setiap zaman punya tantangannya sendiri-sendiri, tapi sudah pasti visi umat muslim sama, yaitu li'i'la'i kalimatillah. Visi misi umat muslim adalah sama, ingin menegakkan kalimat Allah. Oleh karena itu, walaupun pesantrennya berbeda, sekolahnya berbeda, kampusnya beda-beda, tapi semua punya satu tujuan yang sama, yaitu ingin menegakkan kalimatullah hiyal ulia. Oleh karena itu, apabila kita melibatkan diri di dalam proyek besar ini, semoga kita bagian daripada orang-orang yang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Lalu yang ketiga, memang yang namanya perang itu bisa fisik. Akan tetapi di dalam syarah Daqiqil Aid disampaikan bahwa kata uqatila ini menunjukkan dua kubu. Uqatila ini memerangi, beda dengan membunuh. Kalau membunuh itu satu arah, tapi kalau memerangi berarti ada dua pihak yang sedang berduel.
Oleh sebab itu, ketika terjadi komunitas menolak membayar zakat, maka Sayyidina Abu Bakar yang saat itu menjadi khalifah memutuskan untuk memeranginya, bahkan boleh untuk membunuhnya. Akan tetapi seandainya hari ini ada orang Islam kaya raya, dia tidak mengeluarkan zakat mal, kita tidak boleh serta-merta memenggal kepalanya hanya berdasarkan hadis ini. Hadis ini memerintahkan kita untuk memerangi orang yang melanggar aturan Islam, namun bukan berarti membunuhnya. Oleh sebab itu, apa yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren, sekolah, kampus, dan sebagainya secara tidak langsung merupakan wujud memerangi perilaku-perilaku yang menolak membayar zakat, perilaku-perilaku yang menolak untuk mendirikan sholat. Terbukti alumni-alumni dari lembaga pendidikan Islam adalah orang-orang yang punya perhatian untuk menunaikan zakat, menunaikan sholat, dan menunaikan rukun Islam lainnya. Kemudian hadirin rahimakumullah, disampaikan apabila seseorang sudah Islam, maka dirinya dan hartanya dilindungi oleh Islam. Bagaimana wujud perlindungan Islam dirumuskan dalam satu bab khusus, namanya jinayah, hudud, wa ta'zir. Di dalam fikih itu ada bab jinayah, hudud, dan ta'zir, yaitu segala bentuk pelanggaran yang tertuju kepada umat muslim pasti akan ada konsekuensinya. Orang yang berzina akan ada hukumannya karena dia melanggar hak sesama muslim. Orang yang membunuh ada hukum kisos. Orang yang melakukan tindakan pelanggaran-pelanggaran apapun di dalam fikih sudah ada aturannya. Adapun contoh pelanggaran yang kiranya jangan sampai kita terjerumus di dalamnya adalah apa yang digariskan di dalam surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyakiti orang lain. Apabila kita menyakiti orang lain berarti kita tergolong orang yang min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Banyak orang yang menyalahgunakan waktu malam, digunakan merampok, mencuri, berzina, dan sebagainya, dan itu terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak sesama umat Islam. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Menurut para mufassir, termasuk hal ini adalah sihir-sihir. Orang melakukan tindakan sihir, entah santet dan yang lain-lain, yang di situ mengganggu sesama muslim. Muhammad Abdu di dalam tafsirnya menyatakan bahwa min syarrin naffatsati fil 'uqad juga bermakna orang-orang yang merusak hubungan, entah hubungan suami istri, hubungan antar saudara, hubungan antar masyarakat. Ini juga tindakan yang buruk. Termasuk yang patut kita hindari adalah wa min syarri hasidin idza hasad, yaitu apabila rasa dengki sudah mewujud menjadi perkataan maupun perbuatan. Dan sebagai penutup jamaah rahimakumullah, hadis ini ditutup dengan satu komentar, wa hisabuhum 'alallah. Nabi Muhammad pernah berpesan kepada panglima beliau Khalid bin Walid, aku tidak diperintahkan untuk merobek dada manusia, membelah perut manusia. Artinya keimanan itu letaknya di hati, dia sesuatu yang samar yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu kita hanya bisa menghukumi berdasarkan zahirnya, adapun batinnya yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita lebih diperintahkan untuk memperbanyak husnudzon kepada orang lain, kecuali memang ada tanda-tanda yang mengharuskan kita untuk bersikap suudzon. Walhasil, semoga dengan kita mengamalkan ajaran-ajaran yang tertera di dalam hadis ini, kita tergolong sebagai pejuang-pejuang syariat Islam, pejuang-pejuang kalimat Allah, dan semoga kelak saat kita dihisab, kita terbukti benar-benar orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.